Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Suke baru saja berada di benua timur selama 1 hari, dan dia sudah mendapat masalah. Dalam waktu kurang dari sehari, dia telah pergi ke Bright Moon Hotel 3 kali dan menjadikan dirinya musuh keluarga Jiang, keluarga Gong, dan sekte bunga dan bulan ilusi. Begitu Suke mendarat, dia menemukan Budfest berlari ke arahnya. Budfest sangat senang melihat Suke dan berseru, "Cepat, tolong aku!" Suke melambaikan tangannya dan berkata, "Ini masalahmu. Aku tidak akan membantumu. Selamat tinggal." F***CK, saya teman Anda, bagaimana Anda bisa begitu berhati dingin? Ngomong-ngomong, saya memiliki sesuatu yang berharga, dan jika Anda membantu saya, Anda dapat memilikinya. Budfest berteriak. Setelah mendengar ini, Suke menjadi bersemangat dan bertanya, "Benda apa?" "Sepotong elemen jiwa naga yang berisi segel naga asli. Dengan bantuannya, ada kemungkinan kamu bisa menguasai mantra naga asli," kata Budfest sambil mengeluarkan bola dari sesuatu yang bersinar dengan lampu hijau. Tandai situs web ini gratis, web, NVELC0M untuk memperbarui novel terbaru. Begitu Budfest mengeluarkannya, ki spiritual di sekitarnya dengan cepat berkumpul bersama, dan Suke bahkan bisa melihat seekor naga kecil berenang di sekitarnya. "Sialan, di mana kamu mendapatkan itu?" Suke terkejut dengan apa yang dilihatnya. "Apa, dia berada di sini kurang dari sehari, dan dia menemukan barang yang sangat berharga? Betapa beruntung. Saya kebetulan melihatnya tergeletak di tanah dan baru saja mengambilnya. Tahukah Anda, ketika saya ditemukan membawanya, banyak orang menjadi iri dan mulai mengejar saya. Betapa tak tahu malunya mereka. Seperti yang saya katakan, jika Anda membantu saya akan memberi Anda 10%, kata Budfest. "Sepakat," jawab Suke. "Hanya 10%, omong kosong, saya akan mendapat 90%. Pada saat ini, sekelompok orang yang mengejar Budfest berteriak, "Anjing yang tidak tahu malu. Kaulah yang mencurinya dari pelelangan kami, bagaimana bisa kau bilang kau mengambilnya begitu saja?" "Apa, kamu mencurinya?" Mendengar ini, Suke terdiam. Ketika sekelompok orang melihat Suke, mereka terkejut menemukan bahwa Suke berada di tingkat keempat dari tahap transformasi bayi. Mereka segera berhenti dan berkata, "Anak muda, saya tahu Anda seorang elit. Apakah anjing itu peliharaanmu? Jika demikian, tolong serahkan elemen jiwa naga." Suke sedikit terhibur dengan perubahan sikap mereka yang tiba-tiba. Karena ada juga orang di tahap transformasi bayi dalam grup, tidak perlu bersikap sopan padanya. Jelas, elit sangat dihormati oleh orang-orang di sini di benua timur. Suke menatap Budfest dan berkata dengan marah, "Baiklah, aku akan menyerahkan elemen jiwa naga." "Bodoh, beraninya kau melakukan ini di siang bolong? Saya tidak pernah berpikir Anda akan merendahkan diri menjadi pencuri, dan Anda mencuri benda yang begitu berharga. Sekarang, kembalikan kepada mereka dan minta maaf." Mendengar ini, sekelompok orang merasa lega dan mengangguk. Budfest memegang elemen jiwa naga dengan erat dan berkata dengan tegas, "Tidak mungkin. Aku mencurinya, jadi apa? Jika mereka ingin mendapatkannya kembali, mengapa tidak membiarkan mereka mencurinya kembali?" "Kamu konyol, sepertinya saya perlu memberi Anda pukulan yang bagus lagi." Suke mengancam, hendak melantunkan mantra untuk mengencangkan kerah di leher Budfest. Meski begitu, Budfest masih memegang elemen jiwa naga dengan erat dan berusaha mencari cara untuk melarikan diri. "Anak muda, tolong buat hewan peliharaanmu mengembalikan elemen jiwa naga kepada kami. Elemen jiwa naga milik keluarga Jiang dan disimpan sementara oleh kami. Jika kita tidak bisa mengembalikannya ke keluarga Jiang, mereka akan marah. Ya, pada saat itu, keluarga Jiang pasti akan memburumu." Mendengar ini, Suke sangat marah. "Tunggu sebentar, kamu bilang elemen jiwa naga milik keluarga Jiang? Jika elemen jiwa naga milik keluarga Jiang, saya tidak mungkin mengembalikannya kepada mereka." Sekelompok orang mengira Suke ketakutan hanya dengan menyebut keluarga Jiang. "Ya, elemen jiwa naga milik seorang lelaki tua yang kuat di keluarga Jiang. Jika Anda mengembalikannya kepada kami dan meminta maaf kepada mereka, saya yakin mereka mungkin akan membiarkan Anda pergi." "Apakah yang disebut keluarga Jiang ini sangat kuat?" Budfest bertanya. Mendengar ini, sekelompok orang mencibir, "Kamu memang anjing yang bodoh. Keluarga Jiang adalah salah satu dari 4 keluarga di benua timur. Tidak banyak orang dari tahap sintesis bentuk, dan patriark keluarga Jiang adalah salah satu dari sedikit. Kamu mencuri elemen jiwa naga sama saja dengan meminta kematian." Mendengar ini, Budfest menjadi ketakutan dan langsung melemparkan elemen jiwa naga ke Suke.
Ayo cepat, berikan kembali kepada mereka dan minta maaf. Saya tidak punya nyali untuk menyinggung keluarga Jiang. Apa-apaan ini? Betapa tak tahu malunya kamu. Anda ingin saya membuat permintaan maaf untuk Anda? Suke kagum dengan Budfest. Bagaimanapun, karena elemen jiwa naga ada di tanganku, aku tidak mungkin mengembalikannya kepada mereka. Saya sudah menyinggung keluarga Jiang, tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Bagus sekali, Budfest, terima kasih, aku punya sesuatu yang berharga. Anda akan mendapatkan 10%, saya janji. Suke tertawa dan memasukkan elemen jiwa naga ke dalam bingkisan sistem, lalu kabur. Melihat ini, Budfest dan sekelompok orang terkejut. Apa yang sedang terjadi? 1 menit yang lalu, dia meminta hewan peliharaannya untuk mengembalikan elemen jiwa naga kepada kita, dan menit berikutnya, dia berubah pikiran. Suke, persetan denganmu. Berikan kembali kepada mereka. Budfest berteriak. Tidak mungkin, seluruh keluarga Jiang adalah musuhku, aku tidak mungkin mengembalikannya kepada mereka. Suke tertawa keras sambil melarikan diri. Segera setelah dia memasukkan elemen jiwa naga ke dalam paket sistem memberitahunya bahwa ada sekitar 60% kemungkinan bahwa dia dapat menguasai mantra tingkat rendah dari peringkat bintang, peluang 50% untuk menguasai tingkat menengah mantra dari peringkat bintang, dan sekitar 30% kemungkinan dia bisa menguasai mantra tingkat tinggi dari peringkat bintang. Bagaimanapun, elemen jiwa naga jelas merupakan objek yang berharga. Karena Suke belum meningkatkan sistemnya, dia tidak dapat langsung membeli buku mantra peringkat bintang dari sistem. Saat ini, ada beberapa buku semacam itu di sistemnya yang dia terima dari kesengsaraan besar. Jadi, baginya, elemen jiwa naga tak ternilai harganya. Meski begitu, kamu tidak boleh menjadikan dirimu musuh keluarga Jiang. Anda tahu pemimpin mereka berada di tahap sintesis bentuk. Kembalikan kepada mereka, tolong. Budfest memohon padanya. Tidak. Kamu harus mematuhi aturan dan hukum. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi pencuri? Petik 2. Saya selalu mematuhi hukum. Saya seorang elit dari fraksi surga yang meledak, tidak pernah menjadi pencuri. Saya hanya mengambil benda berharga dari mereka di siang hari bolong. Sialan, betapa tak tahu malunya dirimu. Budfest sangat kesal. Mendengar ini, sekelompok orang terdiam. Pemuda ini pasti sudah gila. Dia tahu benda ini milik keluarga Jiang, dan dia masih tidak ingin mengembalikannya kepada kita? Kembalilah dan beritahu keluarga Jiang bahwa aku adalah Suke dari fraksi surga yang meledak. Saya merampok barang-barang mereka karena saya berpikir baik tentang mereka. Jika mereka tidak senang, mereka bisa datang ke sini dan melawan saya. Setelah meninggalkan pesannya yang mendominasi, Suke berbalik dan pergi, menyeret Budfest bersamanya. Lagi pula, dia hanya menargetkan keluarga Jiang, bukan orang-orang di rumah lelang. Tidak perlu membunuh mereka, karena itu, dia pergi segera setelah perampokannya. Bocah cilik, sebaiknya kamu mengembalikannya kepada mereka. Hal-hal ini tidak sederhana, dan itu bisa membawa masalah besar bagi kita. Sama pengecutnya seperti biasa, Budfest berpikir terlalu berisiko untuk menyimpan benda yang dicuri itu. Berengsek, bukankah Anda tidak mau berkompromi tentang masalah ini sekarang? Suke menjawab dengan jijik. Aku tidak tahu itu milik pembangkit tenaga listrik di tahap sintesis bentuk. Jika saya tahu, mengapa saya mencurinya? Budfest menjelaskan dengan tidak rasional. Faktanya, Budfest tidak ingin mengikuti Suke lagi, karena Suke baru saja menyebutkan namanya, yang dapat menawarkan kesempatan kepada musuhnya untuk membalas dendam terhadapnya. Jika kamu takut, pergi saja. Suke mendengus. Berengsek, bagaimana saya bisa takut? Selain itu, kami telah melewati neraka dan air pasang berkali-kali. Saya tahu bahwa kita harus berbagi masalah. Oh, bebaskan saja aku, tarikanmu membuatku tidak nyaman. Budfest berkata dengan anggun. Namun, dia mempertahankan postur yang memungkinkannya melarikan diri jika Suke membebaskannya. Bokong, jangan khawatir, Anda tidak bisa lari dari masalah ini. Barang ini dicuri olehmu. Ketika orang-orang dari keluarga Jiang datang kepadaku, aku pasti akan menjualmu. Suke menghiburnya. Budfest melebarkan matanya dan hampir meludahkan darah. Berengsek, Anda memberikannya kepada saya, dan saya akan mengembalikannya ke keluarga Jiang secara pribadi. Berhentilah membuang kata-katamu. Lihat, orang-orang itu sudah lama menghilang. Tidak ada gunanya kembali sekarang, katanya sambil tersenyum, masih bergerak maju. Budfest berbalik dan menemukan orang-orang di rumah lelang yang terlalu lambat untuk mengejar mereka telah menghilang, seperti yang diharapkan. Bagaimana mungkin itu tidak berguna? Saya masih ingat lokasi rumah lelang mereka. Masih ada waktu bagi saya untuk mengembalikan barang.
Seperti kata pepatah, selalu lebih baik punya teman daripada punya musuh, apalagi musuh di form synthesis stage. Buttfast melakukan yang terbaik untuk membujuk Suke. Tampaknya pembudidaya di tahap sintesis bentuk cukup menakutkan baginya. Suke juga bingung bahwa meskipun Buttfast pengecut, dia selalu berbicara besar, seolah-olah dia pantang menyerah. Mengapa dia begitu takut pada pembudidaya di tahap sintesis bentuk? Buttfast, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Keluarga Jiang sedang memburu permaisuri air. Apalagi, hampir seluruh benua timur mengincar permaisuri air. Kali ini, saya akan menghukum beberapa keluarga. Aku akan membunuh siapa saja yang mengincar permaisuri air, kata Suke dengan senyum tipis. Namun, matanya yang serius mengungkapkan bahwa dia tidak bercanda. Buttfast tercengang, lalu berkata dengan heran, bocah cilik, ini bukan dirimu. Kamu selalu egois, kenapa kamu bersikap mulia kali ini? Sialan, Suke memukul dahi Buttfast dengan tangannya secara langsung. Pria dan anjing itu terus bertengkar dalam perjalanan sampai mereka berhenti di sebuah gunung yang sunyi. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, Suke mendarat di tanah dan berencana untuk memeriksa seni sihir yang tersembunyi di objek yang diambilnya. Suara mendesing. Namun, Suke hampir tidak melepaskan Buttfast di tanah ketika Buttfast melarikan diri tanpa ragu-ragu. Bocah cilik, bukannya aku tidak setia padamu. Anda menjadikan diri Anda musuh seluruh benua timur, yang merupakan masalah serius. Oleh karena itu, saya akan mencari orang untuk membantu Anda. Buttfast menjelaskan sambil berlari dengan gila. Suke memutuskan untuk mengabaikan Buttfast. Buttfast tidak terlalu membantu di sampingnya. Sebaiknya biarkan dia pergi sehingga Suke bisa fokus mencari permaisuri air. Suke membuka antarmuka sistem. Setelah beberapa bulan berakting tangguh, dia telah mengumpulkan lebih dari 80.000 poin akting tangguh. Itu adalah angka yang menakutkan. 80.000 acting tough points memberi Suke kepercayaan diri untuk berani dan tak kenal takut di benua timur. Namun, prasyaratnya adalah dia harus memutakhirkan sistem terlebih dahulu. Lagi pula, sekarang dia hanya memiliki 2 seni sihir peringkat bintang dasar dan 1 seni sihir peringkat bintang menengah, yang masing-masing adalah gelombang pelahap api asli, bentuk tubuh asli 6 dan teratai api Buddha asli. Menurut pertarungan di Bright Moon Hotel, ketiga seni sihir ini bisa membuatnya tak terkalahkan di antara para pembudidaya di tahap transformasi bayi. Dia bahkan bisa bertarung dengan pembangkit tenaga listrik di tingkat atas tahap transformasi bayi dengan teratai api Buddha yang asli. Namun, dia masih cukup rentan di depan para pembudidaya di tahap pelatihan Void. Lagi pula, dia baru berada di level 4 dari tahap transformasi bayi. Tidak peduli seberapa kuat teratai api Buddha asli, kekuatan destruktifnya dibatasi oleh tingkat kultivasinya, yang terlalu lemah untuk mengalahkan kultivator di tahap pelatihan Void. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan seni sihir peringkat bintang lanjutan sehingga dia bisa menantang pembangkit tenaga listrik di tahap pelatihan Void. Suke telah memperoleh 1 seni sulap peringkat bintang tingkat lanjut, rahasia asli dari semua dari 9 rahasia. Namun, prasyarat untuk mempelajari seni sihir ini adalah mempelajari rahasia biasa dari semua dari 9 rahasia. Rahasia biasa, semua dari 9 rahasia dapat diperoleh dengan keberuntungan. 2 dari 9 rahasia telah hilang, dan oleh karena itu, tingkat keberhasilan mendapatkan rahasia biasa, semua dari 9 rahasia selalu 1 dari 7, yang cukup rendah. Namun, sekarang Suke telah mengumpulkan banyak acting tough points, dia tidak khawatir dia tidak bisa mendapatkan rahasia biasa, semua dari 9 rahasia melalui keberuntungan. Namun, elemen jiwa naga yang dibawa kembali oleh Buttfast telah membangkitkan minat Suke lagi. Dengan itu, kemungkinan baginya untuk memperoleh seni sulap peringkat bintang dasar adalah 60%, kemungkinan untuk seni sulap peringkat bintang menengah adalah 50%, dan kemungkinan untuk seni sulap peringkat bintang tingkat lanjut adalah 30%. Suke benar-benar tertarik dengan seni sulap Advanced Star Rank. Meski kemungkinannya hanya 30%, dia siap mencoba peruntungannya dan menikmati keseruan. Sistem, apakah ada metode yang dapat meningkatkan kemungkinan mendapatkan seni sulap peringkat bintang tingkat lanjut? Suke dengan hati-hati bertanya sebelumnya. Ding, host harus memutakhirkan sistem ke versi 5.0. Lucky Aura akan diaktifkan, yang dapat meningkatkan kemungkinan bonus. Sistem menjawab dengan dingin. Versi 5.0? Astaga! Sungguh pedagang yang tidak bermoral Anda? Suke langsung kesal, karena itu keterlaluan. Versi sistem yang dia miliki hanyalah 3.0. Jika dia berencana membeli seni sulap Star Rank, dia harus menghabiskan 20.000 acting tough points untuk meningkatkan sistem ke versi 4.0.
Jika dia ingin mengaktifkan Lucky Aura, dia harus memutakhirkan sistem lagi, yang akan menghabiskan setidaknya 40.000 Acting Top Points. Dengan kata lain, Suke harus menghabiskan 60.000 Acting Top Points secara keseluruhan jika dia ingin meningkatkan kemungkinan mendapatkan seni sulap peringkat bintang tingkat lanjut. Hanya orang bodoh yang akan melakukan itu? Tidak pernah. Saya lebih suka menggambar 9 rahasia. Suke langsung menolak. Kemudian dia menyingkirkan elemen jiwa naga dan memasuki area seni sihir peringkat surga di System Store. 9 rahasia, kertas sisa. Karena Secret of Arrive dan Secret of Count telah hilang, 7 rahasia yang tersisa dapat diperoleh melalui pemilihan acak. 1 rahasia dapat diperoleh berulang kali dalam pembelian berulang. Harga, 200 poin tangguh acting. Saya harus menghabiskan 200 acting top points setiap saat, dan tingkat keberhasilannya adalah 1/7. Saya tidak berpikir saya bisa melewatkannya. Suke tersenyum dan mulai membeli 9 rahasia. Setelah rahasia semua diperoleh, dia bisa menguasai seni sihir peringkat bintang tingkat lanjut, yang bisa melipat gandakan kekuatannya dalam pertempuran 10 kali lipat dengan persentase 100%. Lolong, bocah cilik, bantu aku. Iblis betina mengejarku. Namun, suara histeris Budfest tiba-tiba terdengar dari dekat saat ini. Suke tercengang, lalu dia menutup antarmuka sistem dan melihat sekeliling, mengikuti suara itu. Dia melihat Budfest, yang diseret oleh seseorang, berlari ke arahnya. Orang yang menyeret Budfest adalah seorang wanita dengan sosok yang sempurna. Selain itu, wanita itu adalah kenalan Suke yang sudah lama tidak dia temui. Wanita muda itu sangat cantik. Kulitnya sebersih sepotong batu giok tanpa celah, kedua kakinya yang panjang seputih salju, dan seluruh tubuhnya agak melengkung. Pada saat yang sama, dia tersenyum dengan cara yang sangat menggoda. Pria manapun yang melihatnya akan melemparkan dirinya ke arahnya. Bahkan Suke tertarik padanya, tapi dengan cepat, dia menjadi tenang. Wanita muda ini adalah Ratu Es dari negara air. Kita bertemu lagi. Liu Jingning menangkap Budfest di lehernya dan melambat. Melihat ini, ekspresi Suke menjadi agak suram, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Liu Jingning mengerutkan kening dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Suke, aku bukan musuhmu, tidak perlu terlalu waspada. Tandai situs web ini gratis, web, NVELC0M untuk memperbarui novel terbaru. Aduh, Suke, berhenti mengawasinya dan bantu aku. Budfest berteriak. Tetap saja, Suke memasang wajah yang agak serius. Melihatnya, Liu Jingning sedikit terkejut. Dia tidak pernah mengira Suke akan bersikap seperti ini terhadapnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu masih terlalu muda dan terlalu naif. Aku tidak punya niat buruk, jadi tidak perlu seperti ini. Mendengar ini, Budfest kagum. Omong kosong, kaulah yang naif. Dia melihat bagian pribadi Anda. Jika Anda membiarkan saya pergi, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa saya akan membuatnya menderita. Persetan, Budfest, kenapa kamu selalu harus mengatakan yang sebenarnya? Beri aku beberapa menit lagi dan aku akan tahu warna celana dalam yang dia kenakan. Mendengar ini, Liu Jingning tercengang. Dia memandang Suke dan menemukan dia sedang menatap bagian pribadinya. Liu Jingning tidak marah dengan ini, sebaliknya, dia dengan lembut melambaikan tangannya, dan menit berikutnya, keliman gaunnya menutupi kaki putihnya yang panjang. Dia kemudian menatap Suke dan tersenyum. Aku tidak pernah mengira kamu pemuda yang sangat kotor. Mendengar ini, Suke mencibir, kamu benar-benar penipu? Syukurlah, saya seorang pria dengan pikiran yang kuat, jika tidak, saya pasti sudah tergoda oleh Anda. Liu Jingning terdiam dan sedikit kesal. Dia telah bertemu banyak orang dan pergi ke banyak tempat, tetapi dia belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu seperti Suke. Berengsek! Suke, bantu aku. Aku tidak bisa bernapas sekarang. Budfest menjulurkan lidahnya dan memutar matanya, berpura-pura akan mati. Suke geli dan tertawa. Kamu bilang kamu akan membawakanku beberapa pembantu, dan sekarang kamu memintaku untuk membantumu? Aku tidak pernah tahu aku akan bertemu dengannya. Anda tidak mungkin menertawakan saya? Budfest berteriak dengan marah. Jangan konyol, saya kira Anda pasti telah ditangkap olehnya, dan dia pasti menanyakan keberadaan saya, dan Anda segera memberitahu dia untuk kepentingan Anda sendiri. Apakah saya benar? Suke mencibir. Mendengar ini, Budfest sangat terkejut hingga matanya terbuka lebar. Dia tidak pernah mengira Suke mengenalnya dengan sangat baik. Liu Jingning mendarat ke tanah. Dia tidak merasa lelah. Sebaliknya, dia merasa sedikit tidak nyaman dengan Suke menatap bagian pribadinya saat dia melayang di udara.
Meskipun dia telah membuat ujung gaunnya menempel erat di kakinya, Suke masih menatap bagian pribadinya. Liu Jingning mengendurkan tangannya dan tersenyum pada Suke. Hal kecil, apakah kamu tidak penasaran mengapa aku datang untuk menemukanmu? Jangan panggil aku hal kecil. Saya memiliki benda besar di celana saya. Biar saya tebak, Anda datang menemui saya karena Anda tertarik dengan wajah tampan saya, dan Anda bukan yang pertama. Yah, saya pikir kita harus menghentikannya. Selamat tinggal. Suke berkata dan berbalik, hendak pergi. Ya, Liu Jingning adalah seorang wanita cantik, tetapi pikiran Suke saat ini ditempati oleh permaisuri air, jadi dia tidak ingin membuang waktu untuknya. Liu Jingning tertawa lembut dan berkata, Jiang Hongyan telah meninggalkan pesan untukmu, dan dia memintaku untuk mengirimkannya padamu. Apakah Anda yakin ingin pergi tanpa mendengarnya? Apa? Suke berbalik dengan cepat. Dia memintamu untuk menyampaikan pesan kepadaku? Kamu pasti berbohong. Benua Timur adalah benua yang sangat besar. Jika saya berbohong, bagaimana saya tahu Anda berjanji pada Jiang Hongyan bahwa Anda akan bertemu dengannya di Bright Moon Hotel di kota Tianluo? Tiba-tiba, Liu Jingning tertawa, tapi kamu mengejutkanku. Kamu jauh lebih kuat daripada ketika aku melihatmu beberapa bulan yang lalu, kamu bahkan membalikkan Bright Moon Hotel. Dito, hanya dalam beberapa bulan, kamu sudah berada di tahap pelatihan Void. Kata Suke, terkejut. Lagi pula, bahkan untuk Liu Jingning, melangkah ke tahap pelatihan Void hanya dalam beberapa bulan tidak dapat dipercaya. Haha, saya berada di tahap pelatihan Void, tetapi ketika saya pergi ke negara air, saya sengaja meminta seseorang untuk menyembunyikan sebagian dari kekuatan saya. Jika saya menyembunyikan sebagian besar kekuatan saya sejak awal, saya mungkin akan tertangkap oleh hal kecil seperti Anda di kamar tidur permaisuri air di negara air. Liu Jingning tersenyum. Sudah kubilang, jangan panggil aku hal kecil. Anda akan menyesal jika memanggil saya seperti itu sekali lagi. Liu Jingning tersenyum. Saya seumuran dengan Jiang Hongyan. Jika dia bisa memanggilmu seperti itu, kenapa aku tidak bisa? Aku bilang kamu tidak bisa. Periode. Selain permaisuri air, tidak ada orang lain yang bisa memanggilku makhluk kecil. Mendengar ini, Liu Jingning menutup mulutnya dengan tangannya dan tidak bisa menahan tawa. Dia memandang Suke dan tersenyum. Bagaimana kalau aku memanggilmu Little Keke? Suke sangat jijik. Wanita ini benar-benar sesuatu. Dia pasti sangat berpengalaman dalam menggoda, terutama dengan pria muda. Jadi, kamu tidak keberatan? Besar, mulai sekarang, aku akan memanggilmu Keke kecil. Ngomong-ngomong, Jiang Hongyan berada dalam situasi yang sangat kritis sekarang, jadi dia memintaku untuk memberitahumu bahwa kamu tidak perlu menunggunya di Bright Moon Hotel. Segera setelah uji coba tanah misteri di benua selatan dimulai, dia akan menunjukkan dirinya. Saya mengerti. Ini juga yang saya dengar. Ya, Liu Jingning benar, ini adalah saat yang sangat kritis bagi permaisuri air. Meskipun dia berada di tingkat ke-9 tahap transformasi bayi, dengan begitu banyak pria kuat dari semua keluarga dan fraksi berpengaruh yang mencarinya, dia tidak mungkin mengalahkan mereka. Dia juga mengatakan kamu harus tetap rendah hati di sini dan tidak membuat dirimu mendapat masalah. Tapi sejauh yang saya lihat, Anda sudah cukup banyak membuat masalah. Liu Jingning tersenyum. Suke mempercayai sebagian besar kata-kata Liu Jingning, karena apa yang dia katakan hampir identik dengan instruksi permaisuri air. Namun, Suke tidak ingin menyia-nyiakan waktunya di sana, tidak peduli apakah hal-hal yang dikatakan Liu Jingning kepadanya nyata atau palsu. Meskipun permaisuri air mengatakan dia tidak bisa datang kepadanya, itu tidak berarti dia tidak bisa menemukannya. Dia tahu permaisuri air dalam bahaya besar sekarang. Hampir semua orang di benua timur memburunya. Selain itu, dia akan melewati kesengsaraan surgawi. Jika seseorang menyerangnya saat dia melintasi kesengsaraan surgawi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Memikirkan hal ini, Suke menjadi sangat cemas. Dia melipat tangannya ke arah Liu Jingning dan berkata, saya telah menerima pesan itu. Saya sangat menghargai bantuan Anda, sampai jumpa lagi. Setelah itu, dia berbalik dan hendak pergi bersama Budfest untuk memeriksa keberadaan permaisuri air. Alasan dia tidak bertanya kepada Liu Jingning adalah karena dia yakin wanita ini berhati-hati dengan ucapannya, dan dia tidak akan mendapatkan informasi yang berguna darinya, yang telah dibuktikan di negara air. Oleh karena itu, kali ini dia pergi dengan tegas. Namun, tindakan Suke sangat mengecewakan Liu Jingning. Tandai situs web ini gratis, web, NVELC0M untuk memperbarui novel terbaru. Dia adalah salah satu wanita tercantik di benua timur. Kecantikannya tidak lebih buruk dari permaisuri air. Hanya temperamen dan gaya keduanya yang berbeda. Suke mengkhawatirkan permaisuri air,
tetapi memilih untuk menjaga jarak dari Liu Jingning. Dia bahkan tidak ingin berbicara dengannya dengan sabar dan selalu ingin menjauh darinya, yang membuatnya sangat tidak bahagia. "Kek kecil, mengapa kamu terburu-buru? Saya belum selesai berbicara," kata Liu Jingning dengan senyum di wajahnya dan kilatan licik di matanya. Suke harus berhenti lagi dan mengerutkan alisnya, berkata, "Apalagi yang dikatakan Hongyan? Dia mempercayakan 2 tugas lagi kepadaku. Pertama, dia memintaku untuk menjagamu dan mencegahmu membuat masalah." Liu Jingning berkata sambil mengangkat salah satu jarinya yang seperti batu giok. "Bagaimana dengan tugas kedua?" Suke bertanya. "Apakah kamu ingin tahu?" "Ya, katakan saja. Aku tidak ingin memberitahumu. Ini benar-benar membuatku marah." Suke menggerakkan sudut bibirnya seketika. Jika dia cukup kuat, dia akan menghukum Liu Jingning dengan keras dengan menahannya di tanah dan memukulnya. "Jika kamu ingin tahu, ikuti aku ke benua selatan. Anda harus bersikap baik dan mematuhi perintah saya di sepanjang jalan. Anda tidak bisa membuat masalah. Kamu harus membelikanku makanan enak, dan kamu harus memuji kecantikanku." Liu Jingning mencatat kondisinya sambil menghitung jarinya. "Selamat tinggal." Suke berbalik dan pergi tanpa ragu. "Apakah kamu bercanda? Anda harus menunjukkan rasa hormat kepada saya. Apakah Anda masih ingin saya mematuhi perintah Anda, berhenti membuat masalah, membelikan Anda makanan enak, dan bahkan memuji kecantikan Anda? Apalagi yang kamu inginkan? Bocah cilik, kamu hebat. Aku setuju denganmu kali ini." Buttfast menyatakan dukungannya dengan mengikuti Suke. "Kita harus tetap low profile." Suke menepuk kepala Buttfast. Kemudian dia menyeret kerahnya dan melompat ke langit dengan petir di bawah kakinya. Liu Jingning tercengang, karena semua rencananya telah digagalkan. Melihat Suke dan Buttfast pergi, dia sangat marah dan mau tidak mau menghentakkan kakinya. "Bersenandung, kamu pria yang sangat menjijikkan. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini? Nanti, saya akan memberitahu Jiang Hongyan bahwa Anda melihat pakaian dalam saya. Tidak mungkin bagimu untuk pergi begitu saja seperti ini," dia bergumam pada dirinya sendiri dengan getir, lalu dia juga melompat ke langit dan mulai mengejar Suke. Ketika Suke melihat Liu Jingning di belakangnya, dia berbalik dan berteriak padanya, "Hei, kita kenalan, tapi bisakah kamu berhenti mengikutiku?" Wajah Liu Jingning suram, rupanya, dia merajuk. Dia tidak menjawab dan terus mengikuti Suke. Dengan dukungan Suke, Buttfast mulai mengucapkan kata-kata kasar dengan arogan. "Dia iblis, apakah kamu mendengarnya? Jangan ikuti kami, atau aku akan menghancurkanmu dengan telapak tanganku." Kata-katanya juga diabaikan oleh Liu Jingning, yang terus mengikuti mereka dengan diam-diam. "Bocah cilik, dia tidak bisa mengikuti kita seperti ini. Gunakan saja mantramu untuk menjauh dari iblis ini," Buttfast menyarankan. "Ide bagus." Suke segera mengangguk. Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah menemukan tempat yang sunyi dan mendapatkan semua rahasia bagus. Kemudian dia bisa mempelajari rahasia peringkat bintang asli dari semua 9 rahasia, sehingga dia bisa menantang pembangkit tenaga listrik di tahap pelatihan Void. Liu Jingning, yang menyadari bahwa Suke akan melarikan diri dengan mantra melarikan diri, segera berkata, "Bocah cilik, kamu akan menyesal jika kamu melarikan diri sekarang." Tugas kedua yang dipercayakan oleh Jiang Hongyan terkait dengan Mystery Land Trail di benua selatan. Dia akan membutuhkan bantuan Anda saat itu. Dia akan menemuimu di pintu masuk tersembunyi. Apakah kamu tidak ingin tahu di mana? Suke menghentikan gerakannya seketika dan sambil mengerutkan alisnya, berkata, "Kalau begitu beritahu aku." "Tidak, aku tidak akan memberitahumu," Liu Jingning berkata dengan penuh kemenangan seolah dia telah menemukan kelemahan Suke. "Sialan, kamu keras kepala seperti anjing?" Suke menjadi gila karena marah. "Apa?" Mendengar kata anjing, Buttfast dengan bingung berpikir bahwa dia terlibat dalam masalah ini. 2 orang dan seekor anjing terus terbang ke depan di langit. Setelah merenungkannya, Suke berbalik dan berteriak, "Apakah kamu benar-benar ingin mengikutiku? Oke, tidak masalah. Namun, Anda harus bersikap baik dan mematuhi perintah saya di jalan. Dan Anda harus memuji ketampanan saya. Dengan cara ini, saya mungkin akan mentraktir Anda dengan mie yang saya masak." Liu Jingning segera menjadi malu. Itu bukan karena dia telah menemukan metafora memasak mie, tetapi Suke telah menyatakan kembali hampir semua kondisinya. "Kamu bocah sombong, meskipun kamu masih muda, kamu cukup sombong." Liu Jingning mencibir. "Jika kamu tidak menyukainya, tinggalkan kami," Suke menjawab dengan dominan. Kemudian, dia melihat ke arah Buttfast dan berkata dengan penuh kemenangan, "Buttfast, Anda tahu, ini yang disebut kepribadian yang menawan.
Gadis cantik seperti itu selalu ingin mengikutiku tanpa malu-malu. Sayangnya, aku lelah menjadi tampan. Sambil menggelengkan kepalanya, Buttface berkata dengan nada menghina, jangan konyol. Si iblis pasti merencanakan sesuatu. Kamu memberitahuku, bahkan anjing bodoh sepertimu bisa mengetahuinya. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Suke menjawab dengan jijik. Dia tidak bisa mengusir Liu Jingning, karena dia bersikeras mengikuti mereka. Suke sudah lama mencurigai hal itu. Suara mendesing. Pada saat ini, suara tajam dan mengoyak udara datang dari belakang mereka. Liu Jingning meningkatkan kecepatannya dan langsung menyusul Suke. Setelah berdiri di samping Suke, dia berkata dengan penuh cinta sambil tersenyum, "Keke kecil. Ya ampun, saudari, tolong jangan lakukan itu." Suke hampir jatuh. Wanita ini sangat pandai menggoda pria. Hampir tidak ada pria yang bisa menahan mata dan nadanya yang menggoda. Suke teringat film terkenal, A Chinese Odyssey, dari kehidupan masa lalunya. Dalam film ini, peri Zixia mengedipkan mata dan tersenyum pada Joker, yang sangat mengesankan, dan hampir menggoda seperti postur tubuh Liu Jingning. Keke kecil, kamu bilang aku bisa mengikutimu jika aku baik, mematuhi perintahmu, dan memuji ketampananmu dijalankan. Itu bukan masalah bagi saya. Setelah mengatakan ini, Liu Jingning mulai terkekeh genit yang menggoda. Suke langsung merinding. Bahkan dia menyatakan dirinya sebagai seorang wanita, sehingga dia hampir menyerah pada godaan. Alasan utamanya adalah karena Liu Jingning terlalu cantik dan elegan. Kata-kata yang diucapkan oleh wanita biasa tidak akan begitu merusak. Keke kecil, kamu sangat tampan. Keke kecil, kamu benar-benar hebat. Keke kecil, aku sangat mengagumimu. Keke kecil, bisakah kamu melambat sedikit? Aku tidak bisa mengikutimu. Keke kecil, tolong bersikap lembut padaku, jangan terlalu brutal. Ya Tuhan, saya tidak tahan lagi. Kamu hanya saudara perempuanku, oke? Tolong hentikan. Kau menang kali ini, aku akan mengikutimu ke benua selatan. Tolong tutup mulutmu dan berhenti bicara. Untuk pertama kalinya sejak Suke datang ke dunia kultivasi, dia ketakutan. Dia yang selalu menggoda orang lain, bukan sebaliknya. Dia hampir menjadi gila karena Liu Jingning menggodanya. Sementara Liu Jingning berbicara dengan cara yang sangat feminin dan menggoda, Suke merinding di sekujur tubuhnya. Jika bukan karena pikiran kuat Suke, dia pasti sudah ejakulasi, seperti pria normal lainnya dalam situasi ini. Suke mengeluarkan jubah hitam dan menutupi alat kelaminnya, karena dia keras sekarang. Kali ini, dia tidak punya pilihan selain menyerah pada Liu Jingning. Jika dia tidak melakukannya, dia pasti akan menjadi gila, karena dia telah berusaha sangat keras untuk menekan dorongan seksualnya. Keke kecil, kamu tidak suka suaraku? Mengapa kamu menutupi dirimu dengan jubah hitam? Apakah kamu merasa kedinginan? Kode _epi terbaru ada di situs web, freewebnovel.com. Aku bisa memelukmu jika kau kedinginan. Hal terakhir yang saya inginkan adalah Anda kedinginan. Mata Liu Jingning penuh cinta. Tuhanku, jika Anda mengatakan satu kata lagi, saya akan *CK Anda dan saya tidak akan berhenti sampai Anda meminta saya untuk berhenti. Teriak Suke. Kamu benar-benar jahat, jangan katakan hal seperti itu, Liu Jingning tertawa. Inilah yang diinginkan Liu Jingning, untuk melihat Suke kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Suke menjadi marah dan tidak bisa lagi menahan amarahnya. Buttface, ayo turun, kata Suke dan menendang Buttface ke tanah. Kemudian, dia dengan cepat pindah ke Liu Jingning dan meletakkan kedua tangannya di pinggang rampingnya. Aku sudah melakukan lebih dari yang kau tahu, tapi aku tidak pernah meniduri siapapun di udara. Liu Jingning tercengang dengan kecepatannya. Tamparan. Suke dengan kasar menamparkan pantatnya. Kamu, Liu Jingning agak kesal. Kamu main mata denganku dulu? Suke mengangkat tangannya dan hendak memukul punggungnya lagi, tapi kali ini, dia gagal melakukannya. Lagi pula, Liu Jingning sudah berada di level 8 dari tahap pelatihan Void. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya mulai bersinar dan mengeluarkan bau harum. Menit berikutnya, tubuhnya perlahan memudar dan berubah menjadi banyak kelopak sebelum akhirnya menghilang. Menit berikutnya, Liu Jingning muncul di belakang Suke dan terkikik. Kamu benar-benar pria kecil yang jahat, kamu menyakitiku. Suke tertawa kecil dan tiba-tiba petir muncul di bawah kakinya. Dia bermaksud memanggil tubuh ilusi gunturnya agar dia bisa menjebak Liu Jingning. Liu Jingning langsung mundur dan tersenyum. Cukup. Sudah terlambat. Suke mencibir dan menghilang. Kemudian dia muncul di belakang Liu Jingning dan mempraktikkan mantra pukulan tunggal dewa pembunuh.
Bang! Suke membuat bola petir, dan dalam sekejap mata, bola petir itu pecah dan membentuk rantai petir yang dengan cepat berenang ke arah Liu Jingning seperti ular. Liu Jingning terkejut dan mulai berlatih mantra untuk melarikan diri. Sayangnya, dia terjebak oleh petir, dan kekuatan inti sejati di dalam dirinya gagal merespon, yang membuatnya gagal melakukan mantra apapun. Apakah ini kesengsaraan surgawi? Liu Jingning ketakutan, tidak pernah terhibur dengan pemikiran bahwa Suke bisa membuat kesengsaraan surgawi sendirian. Siapapun yang mengetahui hal ini pasti akan ketakutan setengah mati. Bang! Suke menamparkan pantatnya lagi. Berhenti, kamu! Liu Jingning sangat marah, karena ini adalah pertama kalinya dia diperlakukan seperti ini. Ketika dia pergi ke negara air dan menyamar sebagai permaisuri negara air, dia tidak pernah menggoda pria lain. Pada saat itu, mendiang kaisar negara air telah mencoba bermesraan dengannya, tetapi dia telah mencoba semua yang dia bisa untuk menjaga jarak darinya agar kebajikannya tetap utuh. Sekarang, dia telah dipukul 2 kali oleh seorang pemuda yang hanya berada di tahap transformasi bayi, yang membuatnya sangat marah. Bang! Suke menamparkan pantatnya lagi dan meletakkan tangannya di pantatnya. Katakan padaku, apakah kamu merasa menyesal atas apa yang kamu lakukan sebelumnya? Beraninya kau memperlakukanku seperti ini? Biarkan aku pergi. Bang! Berjanjilah padaku, kamu tidak akan pernah menggodaku lagi. Suke, biarkan aku pergi. Aku tidak ingin menyakitimu, lepaskan saya. Bang! Berjanjilah kau tidak akan nakal lagi. Anda! Bang! 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 Melihat ini, Buttfast yang berada di tanah, tertegun. Sebelumnya, ketika dia ditendang ke tanah, dia dipenuhi dengan amarah. Tetapi setelah dia melihat Suke menamparkan pantat Liu Jingning, dia benar-benar terpana. Suke, apa yang kamu lakukan sangat mengesankan, seru Buttfast. Seorang pria muda di tahap transformasi bayi memukul seorang wanita kuat yang berada di level 8 dari tahap pelatihan Void, sebuah adegan yang akan membuat siapapun ketakutan. Tetap saja, Suke tahu bahwa Liu Jingning dapat dengan mudah lolos dari batasan petir. Itu hanya bisa menjebak Liu Jingning untuk sementara waktu. Jika Liu Jingning mempraktikkan mantra yang kuat, dia akan berada dalam bahaya. Namun, Suke memiliki kartu as, emblem pelacakan ilahi. Dia telah memutuskan bahwa selama Liu Jingning mempraktikkan mantra, dia akan segera melarikan diri dengan bantuan emblem pelacakan ilahi. Itu sebabnya dia cukup berani untuk melakukan ini. Liu Jingning tidak mempraktikkan mantra. Sebaliknya, dia bahkan berhenti melawan dan jatuh ke Suke, memeluknya. Melihat ini, Suke menonaktifkan mantranya dan berkata, berjanjilah padaku, kamu tidak akan pernah menggodaku lagi. Saya berjanji. Liu Jingning tersipu, merasa marah sekaligus malu. Lain kali kamu berani menggodaku, aku benar-benar akan menidurimu. Aku punya banyak cara untuk membuatmu menderita. Suke mencibir dan membiarkannya pergi. Liu Jingning dengan cepat mundur, masih tersipu dan terengah-engah. Dia menatap Suke dan tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya, Suke yakin bahwa Liu Jingning datang menemuinya tanpa niat buruk sama sekali, karena dia dapat dengan mudah menyakitinya ketika dia begitu dekat dengannya, tetapi dia tidak melakukannya. Namun, ini tidak berarti bahwa Liu Jingning tidak merencanakan apapun, dan Suke yakin bahwa Liu Jingning pasti memikirkan sesuatu besar. Giliranku sekarang. Dia berbalik dan menatap Liu Jingning, yang masih marah. Dia tersenyum padanya dan mulai bertingkah lucu. Wanita muda, kamu sangat cantik. Wanita muda, saya mengagumi Anda. Nona muda, tolong jangan marah padaku. Anda akan tumbuh keriput jika Anda marah. Wanita muda, aku takut dengan wajah marahmu. Kamu bisa menghisap penisku jika kamu mau? Mendengar ini, Liu Jingning tercengang. Pikirannya menjadi kosong dan merinding meletus di sekujur tubuhnya.